Shalom dan salam sejahtera. Selamat bergabung sekali lagi di dalam siri podcast perspektif kita. Satu lagi program terbitan Hope Channel Asia Tenggara, program yang berdiskusi dan membicarakan soal isu-isu semasa dan juga mungkin serba sedikit akan menjawab beberapa pertanyaan dan persoalan tentang kehidupan kita dan bagaimana kita boleh melihat apakah yang disediakan oleh perspektif firman Tuhan untuk membantu kita membuat keputusan yang terbaik. Dan tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Bagi Anda semua yang sudah pun bersama-sama dengan kami dari episod ke episod, jangan lupa pada hari ini sekali lagi kami mengundang Anda untuk meninggalkan pesanan, komen, mungkin pertanyaan dan pandangan Anda di dalam ruangan sembang live kita, live chat kita. Tuliskan dan moderator kami akan memberikan respons dan menjawab pertanyaan Anda. Anda juga boleh bersama-sama dengan kami di Hope Channel Asia Tenggara, Facebook page kami, dan juga di YouTube channel kami, Hope Channel Asia Tenggara juga. Dan sekiranya Anda ingin berhubungan dengan kami melalui WhatsApp, nomor WhatsApp kami, nomor Thailand tambah 66 901 888 773. Ya, pastikan Anda terus aktif untuk berinteraksi dengan kami dan menjadikan perspektif pada kali ini satu episod yang sudah pastinya akan membantu Anda untuk mengalami satu perubahan hidup dan mendapatkan pencerahan tentang apa saja yang kita bincangkan pada kali ini untuk membantu Anda membuat keputusan di dalam hidup Anda. Bersama-sama dengan saya di studio pada hari ini tidak lain dan tidak bukan sahabat setia saya, Pendeta Dr. Gerard Bernard Sepati, pensyarah kita di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik di Thailand ini. Apa kabar, Pendeta? Ya, baik. Hari ini kita ada satu topik yang juga tidak kurang menariknya. Kita akan berbicara tentang kemarahan. Marah yang bertempat. Ada yang mengatakan marah-marah sayang, ya, kita marah karena kita sayang, tapi jarang sekali berlaku. Sangat sukar untuk dirationalizekan kenapa kita boleh mengatakan kemarahan itu adalah tanda kita sayangkan. Oke, sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dan berkuasa di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami sekali lagi bersyukur karena diberi kesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi melalui program podcast perspektif ini. Kami bersyukur Tuhan karena teman-teman rakan setia Hope Channel Asia Tenggara yang bersama-sama dengan kami secara langsung maupun yang menyaksikan program tertunda, rakaman. Kami doakan Tuhan semoga mereka akan mendapat pencerahan daripada perbincangan kami, melihat dari perspektif yang berbeza tetapi diyakini oleh perspektif firman Tuhan. Kami mau serahkan program ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan biarlah apa yang kami kongsikan akan membawa berkat terindah buat semua pendengar dan penonton kami. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Oke, Dr. Gerard, kita akan berbicara tentang marah. Saya akan terlebih dahulu membacakan satu kutipan tulisan daripada J.S. Lerner. J.S. Lerner, seorang psikologis, ya, dan ini definisi tentang marah dari perspektif psikologi. Apa itu marah? Dia katakan marah merupakan respon emosional, ya, yang kuat. Maksudnya dia satu tindak balas emosi, tetapi dia bukan saja-saja ataupun sedikit-sedikit, separuh-separuh, tetapi dia bilang kuat terhadap situasi ataupun stimulus yang dianggap sebagai ancaman, ketidakadilan atau perlanggaran terhadap nilai-nilai pribadi seseorang, ya. Jadi degree tindak balas emosi ini adalah sesuatu yang sudah meluap-luap,
ya disebutkan di sini kuat, dan itu respons kita terhadap sesuatu yang kita nilai sebagai ancaman, ketidakadilan, pelanggaran, dan terhadap nilai-nilai pribadi, apa yang kita percaya, apa yang kita pegang, apa yang kita lihat sebagai satu norma, satu nilai yang harus dikekal dan dipertahankan. Tiba-tiba ada perlanggaran, ada berlaku sesuatu yang sudah evade ya kita punya privacy, dan itu yang menyebabkan kita rasa sesuatu harus dilakukan dan perasaan marah itu timbul ya. Jadi bagaimana dokter melihat ini definisi ini? Ya, menarik definisi tersebut. Kalau kita dari segi psikologi bukan tetapi saya tertarik dengan sebab yang pertama itu ancaman. Sebab bagian ancaman ini kalau kita lihat dia bukan saja ancaman terhadap keselesaan ataupun apa yang kita ada, tetapi dia juga ancaman terhadap community yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita lihat kepada ancaman itu, biasanya ancaman itu adalah ancaman terhadap keselesaan kita yang membuatkan kita marah. Dan bila kita lihat itu, dalam satu sudutnya dia adalah reaksi kita terhadap apa yang berlaku kepada persekitaran, termasuklah apa yang dialami orang lain. Tapi biasanya kemarahan itu datang apabila itu melibatkan diri kita sendiri. Bila itu telah mengancam sesuatu yang kita sudah selesai, sudah ada sedia. Dan bila itu telah diambil daripada kita, kita marah. Nah, disinilah saya pikir situasi di mana reaksi itu akan menjadi sedikit complicated. Ada komplikasinya sedikit di sana, sebab reaksi itu nanti akan membawa kepada tindakan individu itu, sama ada tindakannya itu satu tindakan yang bijak ataupun di sebaliknya. Ya, dan menurut psikologis ini itu merupakan sesuatu yang mungkin saya lihat sudah di luar kawalan ya, mungkin karena dia katakan ini adalah respons emosi yang terlalu kuat sehingga kita tidak lagi dapat mengawal ya. Karena yang kita lihat itu sebagai satu ancaman. Maksudnya dia akan menjadi satu yang akan mengganggu, bukan saja mengganggu tetapi mungkin mencederakan, mungkin sesuatu yang akan merosakkan perhubungan dan apa sahaja yang kita lihat sebagai ancaman ya, dari segi perhubungan kita, kesejahteraan hidup kita, keuangan kita, dan serba-serbi segala aspek kehidupan. Dan apabila kita melihat ancaman itu datang, maka secara semula jadi ya ada satu tindakan yang kuat sehingga kita akan melakukan sesuatu, sama ada dalam bentuk yang bijak, dan itu yang akan kita bincangkan ya, bagaimana kita boleh bukan mengawal karena sudah disebutkan sukar dikawal, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh menyalurkan kemarahan itu dengan baik untuk mengekalkan satu situasi yang masih lagi harmoni, masih lagi diikat dengan kasih sayang. Saya juga melihat satu sudut di sini di mana dia sesuatu yang kita tidak boleh kawal dari segi luaran, sebab apabila kita sampai ke tahap tersebut, ada reaksi, ada yang dipanggil reaksi kimia ataupun sebagainya di dalam di dalam minda kita dan menyalur kepada keseluruhan badan, dan itu sukar dikawal. Kecuali lah kalau ada sedikit yang mungkin kita sudah dilatih untuk itu, tetapi ya memang seperti apa yang kita lihat itu. Tetapi selagi dia berada di dalam, nah di sana nanti kita diskusi. Dan menarik juga karena kita melihat respons ataupun tidak balas terhadap situasi ataupun satu stimulus ya, sesuatu yang menyemarakkan kemarahan itu. Bagi setiap orang dia memiliki had yang agak berbeza-beza. Ya, jadi selalu ya, seperti saya contohnya kadang-kadang cepat ya, bertindak balas, cepat
marah. Ada yang boleh bersabar, ada juga masanya saya panjang sabar ya, tetapi itulah kita melihat dia respons itu dia bergantung kepada bagaimana seseorang itu boleh bukan menangani ya, tetapi dia masih boleh menguasai, mengawal keadaan dan bagaimana dia boleh mententramkan diri. Dan itu banyak membantu sebenarnya supaya kemarahan itu tidak membawa kemudaratan. Ya. Ya, jadi walaupun sesuatu yang semula jadi, tetapi dia masih boleh dikawal dan dikuasai. Dan setiap orang memiliki had yang berbeza-beza. Dokter bagaimana? Cepat marah? Bergantung. Bergantung kepada level ancaman itu ya, Iya, yang kita iya. lihat sebagai ancaman itu. Dari segi definisi juga saya ingin bacakan satu lagi definisi. Marah ini adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar ataupun tidak adil ya. Jadi dia boleh bertindak balas terhadap seseorang pribadi, bukan sahaja perasaan ya. Dan ini yang penting ya, karena apabila dia sudah involve, dia sudah melibatkan orang lain, maka sangat penting untuk kita mengekalkan kebijaksanaan dalam menyalurkan kemarahan kita. Ya, dan dalam definisi itu juga kita melihat bahwa proses ada satu proses yang berlaku di sana. Ya. Dan selagi proses itu masih lagi di bawah kawalan pikiran, selagi kita masih waras di dalam proses tersebut, maka selagi itulah kita masih boleh mengekalkan kedamaian itu di community. Dan of course quality yang saya rasa terbaik untuk mengawal kemarahan ini adalah kesabaran ya. Kita harus memiliki hati yang cekal dan sedikit kuat, tabah setiap kali kita menerima serangan, ancaman ataupun diperlakukan dengan ketidakadilan ya. Of course tindak balas kita adalah untuk menyelesaikan dengan segera dan secara agresif, karena kita tidak mahu membiarkan perkara itu terus berterusan ya, dan itu yang menyebabkan seseorang itu mengambil langkah yang drastik untuk menyelesaikan sesuatu isu ataupun krisis itu dengan segera, dan kadang-kadang kita tidak membenarkan ataupun memberikan ruang untuk berfikir dan menimbang ataupun to consider segala options dalam tindakan kita, dan akibatnya kemudaratan ya, kita membawa kepada satu keretakan perhubungan yang begitu besar. Ya, dan saya pikir adalah penting juga apabila kita menyelesaikan keadaan itu, kita harus ada satu prinsip yang di luar daripada pengaruh kita sendiri. Bila prinsip itulah menjadi garis panduan bagi kita. Sebab kadang-kadang seperti yang kita lihat, kita mau selesaikan satu perkara itu berdasarkan standar kita sendiri, berdasarkan apa yang kita fikir benar. Bagaimanapun mungkin apa yang kita pikir benar itu jauh daripada prinsip umum yang seharusnya diikuti. Jadi kita sebenarnya ada beberapa perspektif yang sebenarnya boleh membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu krisis ataupun isu itu, dan Dr. Gerard tadi menyebutkan itu semuanya sebenarnya sudah menjadi nilai di dalam diri kita. Contohnya apa yang masyarakat percaya. Ya, dan itu karena kita sudah tinggal dalam satu community, satu masyarakat yang percaya kepada satu prinsip, kepada cara tertentu untuk menyelesaikan sesuatu krisis, dan ditambah juga dengan keyakinan ataupun apa yang kita percaya sebagai kebenaran yang diajarkan oleh agama. Ya, jadi dari satu sudut itu yang kita lihat dalam dunia, mungkin of course pengetahuan kita dari segi psikologi juga, dan satu lagi dari sudut community, dan satu lagi dari sudut pegangan agama kita, dan saya rasa itu sebenarnya sangat membantu ya. Tetapi saya percaya setiap agama pastinya mengajar kita supaya boleh menguasai dan mengawal diri.
Ya, ya kalau kita lihat dalam agama yang kita panggil naturalistik, agama naturalistik, kita ada agama yang kita panggil agama yang diwahyukan, itu seperti Kristen, Yeah. Islam, dan juga Yahudi dan sebagainya. Dipanggil agama yang diwahyukan, tapi agama naturalistik juga seperti Buddhis dan sebagainya juga mengajar seperti demikian. Kemarahan itu sesuatu yang harus diperhatikan, Yeah. tidak didorong dan dengan situasi yang mungkin boleh menyebabkan kesan negatif di sana. Ya, betul. Mari kita lihat beberapa prinsip daripada firman Tuhan. Ya, bagi Anda yang sudah pun bersiaran bersama-sama dengan kami, jangan lupa tinggalkan komen Anda di ruangan sembang live kita ataupun hantarkan WhatsApp kepada nomor WhatsApp kita tambah 66 901 888773 dan kita sekarang berbicara tentang marah bertempat. Adakah marah itu ada tempatnya dan caranya, ataupun bagaimana kita boleh mengawal, menguasai diri dan menyalurkan kemarahan itu dengan cara yang lebih bijak untuk mengekalkan keharmonian dan juga ikatan kasih sesama kita. Ya, jangan lupa untuk typekan #perspektif. #perspektif ejaan dalam bahasa Melayu. Tagline kita melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Ayat pertama kita, Dr. Gerard, daripada Efesus 4 ayat 26. Saya percaya ini merupakan ayat yang sering kita rujuk ya setiap kali kita merasa begitu emosi, ada sedikit perasaan yang disebutkan tadi kuat meluap-luap untuk menyalurkan kemarahan itu. Rasul Paulus dalam Efesus 4:26 memberikan kita sedikit nasihat. Dia katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, saya ulang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. So, dia tidak, kalau kita lihat secara literal, ayat ini dia tidak menegah kita daripada marah. Yeah. Dia mengakui bahwa kemarahan itu semula jadi, yaitu tindak balas, respons kita secara semula jadi. Tetapi dia bagi kita panduan. Dia katakan, jangan berbuat dosa dan jangan terus-menerus marah sepanjang hari. So, bagaimana kita melihat ayat ini? Ya, memang kalau kita lihat kepada ayat ini ya, sebenarnya ayat ini bukan dalam perjanjian baru. Ini saya pikir Paulus mengutip salah satu ayat daripada perjanjian lama. Dalam buku Mazmur 4 ayat 5, di sana juga kita melihat konteksnya mengenai marah, tetapi juga jangan sampai matahari terbenam ataupun jangan membawa itu ke tidur. Itu yang seperti dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 5. Dan di sini kita lihat dalam ayat 26 ini, ya seperti yang kita lihat, marah itu adalah respon yang normal terhadap situasi-situasi yang kita sudah lihat tadi dalam definisi itu adalah respon yang normal dan seharusnya dijangkakan daripada seseorang yang mempunyai emosi yang sehat. Yes. Nah, emosi yang sehat juga pada masa yang sama akan dapat mengawal emosi yang ekstrim itu. Okay. Nah, di sinilah kita melihat apabila kita sudah sampai kemarahan itu, kita ada yang kita panggil orang putih bilang ya, a split second di mana kita akan membuat keputusan sama ada mengeluarkan itu, bertindak berdasarkan apa yang kita pikirkan ataupun bertahan sementara dan berpikir apakah yang akan saya lakukan dalam beberapa saat ini akan membawa kemudaratan ataupun akan membawa kesejahteraan. Nah, biasanya kalau dalam keadaan marah itu Alkitab juga mengatakan jangan membuat keputusan dalam keadaan yang marah. Yes. Ya, saya bacakan ayat yang dikutip tadi daripada Perjanjian Lama, Mazmur 4 ayat 5 mengatakan, biarlah kamu marah, masih lagi biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tenangkan pikiran. Jangan sehingga kita berbuat dosa. So, persoalannya adakah marah itu sudah dosa?
Biasanya Menarik sekali ya. biasanya orang mereka keliru dengan emosi itu dengan perbuatan itu. Dan emosi itulah yang akan mendorong perbuatan. Yes, yes. Tetapi marah itu sendiri adalah emosi yang sehat sebagai seorang manusia. Bayangkan kalau seorang tidak pernah marah. Barangkali kita tidak mungkin boleh bertindak terhadap ketidakadilan. Dan saya pikir di sini sangat penting juga bila kita melihat kepada sudut positif, Yes, yes. parts di mana emosi itu adalah tindak balas ataupun reaksi terhadap ketidakadilan Yes. dan terhadap pelanggaran nilai-nilai murni, nilai norma masyarakat itu. Ya, jadi untuk membiarkan ya ketidakadilan, ancaman, perbuatan jahat itu terus-menerus dilakukan, sebenarnya kemarahan itu serba sedikit menimbulkan satu perjuangan ya, untuk memastikan segala bentuk ancaman ketidakadilan itu berhenti, yaitu dari segi sudut yang positif, supaya kita ada usaha untuk menyelesaikan sesuatu yang kita lihat sebagai ancaman, bukan sahaja terhadap diri kita secara pribadi, tetapi ancaman kepada manusia sejagat, ya, nilai-nilai murni, norma yang dipelihara, yang dikekalkan selama ini, ya. So tindak balas kemarahan itu kalau dilihat daripada sudut itu baik. Dia membantu kita ada I need to do something. Saya perlu lakukan sesuatu. Iya. Bagaimanapun emosi itu bukanlah dosa. Bukan dosa selagi ada satu anekdot ataupun ilustrasi yang mengatakan, kamu melihat burung berterbangan di udara. Tapi selagi kamu tidak membiarkan burung itu hinggap di kepala, selagi itulah kamu dalam situasi masih boleh mengawal itu ataupun membiarkan burung itu membuat sarang di atas kepalamu. Ya di sana burung itu ataupun kemungkinan itu ada, tetapi selagi dia belum hinggap di sana dan membuat sarang, itu belum lagi lah ke tahap di mana kita berdosa. Disebab di sana dia melibatkan satu perbuatan ataupun tindakan yang boleh menjerumuskan kepada hal-hal yang berkaitan, yang seperti bola yang bergolek turun daripada gunung seperti itu. Ya, menarik sekali ya ilustrasi anekdot tentang burung tadi, sehinggalah tahinya jatuh di kepala masih oke. Jangan sampai dia hinggap dan bersarang di kepala kita. Ya, jadi memang kita akan melihat ketidakadilan, ancaman, sesuatu yang tidak benar, yang tidak elok, yang terus-menerus dilakukan oleh manusia di sekeliling kita, dunia kita yang jahat dan berdosa ini. Tetapi di sanalah kita memerlukan wisdom ataupun hikmat ini untuk boleh hidup dalam suasana kita mengekalkan maruah diri kita dan juga menguasai, mengawal sehingga kita tidak dicobai ya untuk bertindak balas dalam keadaan yang begitu agresif sehingga itu sendiri boleh mengakibatkan kemudaratan. Dan antara kita sebutkan emosi itu dia belum lagi dosa ya secara spesifik. Tetapi kalau sebab apa yang diamarkan ataupun dinasihatkan oleh Paulus ini supaya kita jangan sampai berbuat dosa. So antara tindak balas yang menjurus kepada dosa itu adalah kata-kata yang kesat. Ya, biasanya ini yang keluar dahulu. Ya, dia akan bersumpah seranah, mengeluarkan kata-kata kesat, kata yang degrade, yang meremeh-remeh, yang mengejek, yang memomok-momok dan merendah-rendahkan orang. Ya, dan itu yang keluar dahulu. Dan kesan ini bagaimana, Dr. Gerard? Oh, sangat sedih. Dia akan membuatkan, bagaimana kita mau put nih, dia akan membuatkan seseorang itu sangat-sangat terguris dan mungkin akan membuatkan semangatnya patah, mati. Saya teringat pula kata-kata Yesus dalam buku Matius pasal yang ke-5, di sana dia katakan, kamu
mendengar, ada tertulis jangan mengenai kemarahan ini, ya, dan jangan membunuh dan sebagainya. Tetapi Yesus katakan, aku mengatakan kepadamu, kalau kamu marah terhadap saudaramu dan mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat mengguris hati itu, kamu sudah melakukan hal yang sama. Dan disinilah saya pikir dosa itu datang. Selagi kemarahan itu ada, tetapi selagi perkataan itu yang mengguris itu tidak keluar, dia masih lagi, dia katakan, kita masih tetap diam dan masih lagi dalam keadaan mengawal itu. Bagaimanapun apabila perkataan itu sudah dikeluarkan dan mengguriskan hati dan membunuh semangat seorang itu, Yesus katakan itu juga adalah dosa. Dan itu sudah membawa kesan dan impact kepada orang yang mendengar, orang yang kita tujukan kata-kata kesat. Dan kata-kata ini sebenarnya sudah boleh membunuh moral ataupun emosi seseorang, ya, apabila kata-kata itu begitu tajam, ya, sehingga seperti pedang yang bermata dua yang mengguris kedua-dua belahnya, dan itu akan menyebabkan satu kesan yang pastinya akan diingati sepanjang masa ataupun dalam jangka waktu yang begitu panjang. Words ini, ya, apabila orang mengatakan sesuatu kepada kita, biasanya sangat sukar kita lupakan dan maafkan. Iya, saya masih ingat apa yang guru itu bilang dan sebagainya. Aduh. Dan of course itu sebabnya kita tipsnya, ya mungkin. Tapi sangat sukar. Memang it's easier said than done, ya. Apabila kita boleh mengambil waktu untuk bertenang. Ya, dalam apapun sahaja kemarahan kita, sama ada kita berada di pihak yang benar ataupun di pihak yang salah, tapi harus mengambil waktu untuk bertenang dan berdiam, ya. Dan berfikir dahulu apa perkataan yang harus dikeluarkan. Ya, dan biasanya psikologis akan memberitahu kita 10 saat, ya, tetapi lebih daripada itu lebih baik, ya, untuk bertenang. Dan 10 saat itu ataupun even beberapa saat pun, disitulah kita ada ruang. Ruang, saya pikir ruang ini adalah ruang yang sangat penting untuk kita membuat keputusan dalam jangka waktu yang sangat singkat, sama ada itu mengeluarkan kata-kata ataupun melakukan satu tindakan sebagainya. Dalam ruang itulah kita akan memproses diri kita, memproses emosi kita. Jadi dalam kemarahan yang melibatkan emosi, dan emosi itu akan menyebabkan satu reaksi di dalam badan, dan dalam ruang itulah kita proses emosi itu. Kenapa saya harus marah? Pernahkah saya marah seperti ini? Kalau saya pernah marah seperti ini dan tindakan saya dalam kemarahan seperti ini yang pada masa yang lalu, itulah semua kita harus kembalikan itu dalam ruang itu. Seperti yang mau katakan, bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita mempunyai pengalaman pernah marah dalam situasi seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang kita ada dalam masa-masa tertentu. Dan kita harus menambah baik cara kita menangani ataupun mengawal kemarahan itu dari masa ke semasa, supaya itu yang membina kita, ya, untuk boleh akhirnya nanti kita boleh mengawal diri secara menyeluruh, tidak begitu sensitif dan cepat terkesan dan mengambil tindakan yang terburu-buru, mengambil waktu bertenang, menarik nafas panjang, dan melakukan pemprosesan dalam pikiran itu, kesannya, apa yang terjadi pada masa yang lepas dan sebagainya. Dan of course tadi saya berbicara tentang kata-kata kesat, ya, sumpah serana itu yang pantas. Tetapi ada juga orang yang betul-betul tidak dapat mengawal sehingga kata-kata kesat itu disertai dengan tangan ataupun kaki. Ya, jadi ini sering terjadi bahkan dalam rumah tangga kita. Ya, jadi bagaimana, Dr. Gerard? Kita tidak boleh secara pribadi perspektifnya, kita tidak boleh menggalakkan itu. Kita tidak seharusnya melihat ini sebagai satu
norma, sebagai satu kebiasaan dalam masyarakat. Walaupun kita katakan, oh yang ini biasanya dalam biasalah ini di dalam satu-satu budaya dan sebagainya. Walaupun barangkali itu biasa dalam satu-satu budaya, tetapi itu bukanlah sesuatu yang kita harus tolerate di dalam budaya yang terutamanya kalau kita lihat kepada Alkitab, budaya yang sudah dipengaruhi oleh kebenaran Alkitab ataupun prinsip Alkitab. Kita tidak boleh tolerate itu. Dan di sini saya pikir kalau yang sudah menyertai fisikal itu, kalau ada yang melihat, mungkin kita harus masuk ataupun intervene to some extent untuk mengatakan bahwa oke, walaupun kamu marah, jangan gunakan fisikal, sebab itu merupakan hal-hal yang ya bukan sahaja dia menyakiti secara fisikal, tetapi pada hari ini dia juga sudah dikategorikan sebagai some kind of crime sebab penderaan di sana. Dan itu sudah dilindungi, sudah ada perundangannya ya. Jadi sebarang bentuk keganasan dalam rumah tangga ataupun di mana-mana dan juga penderaan dan mendatangkan kecederaan itu sudah berada di bawah perlindungan dan merupakan satu jenayah yang secara perundangan boleh dilaporkan dan juga tindakan boleh diambil oleh pihak yang berkuasa. Ya, jadi itu sebabnya penting bagi kita untuk boleh mempertimbangkan tindakan-tindakan ataupun pilihan-pilihan yang lebih baik, yang lebih bijak. Kita harus menyatakan pendirian secara terbuka. Sekiranya kita tidak bersetuju ataupun sesuatu itu mungkin kita lihat sebagai sesuatu yang sudah melangkaui sensitivity pribadi kita, pelanggaran kepada nilai-nilai kita tadi. So kita tidak boleh juga tinggal diam. We need to address. Kita harus menghadap isu ataupun apa sahaja permasalahan tersebut. Tetapi pada masa yang sama kita memerlukan, saya percaya kuasa manusiawi kita ini terbatas. So kita perlukan dorongan Roh Kudus untuk memberikan kita bukan saja kekuatan tetapi hikmat untuk melakukannya dengan lebih bijak. Dan di dalam teks yang kita baca tadi itu dalam Yesus 4 ayat 26, kita melihat dalam konteksnya itu ini adalah sesuatu ataupun gaya hidup orang yang dipanggil manusia baru. Selepas seseorang itu sudah menerima Kristus, sudah diperbaharui, maka ini adalah tindakan ataupun gaya hidup mereka yang sudah diperbaharui. Boleh marah, tetapi jangan membawa dia lama-lama. Proses dia, selesaikan itu. Tetapi yang terbaiknya apabila kita sudah dikuasai oleh Tuhan dan Roh Tuhan, maka kualiti kehidupan kita datang dalam bentuk mengawal diri, menguasai diri. Dan itu akan membantu kita untuk boleh menahan kemarahan dan melihat pilihan ataupun cara penyelesaian yang lebih baik, daripada kita terus menyatakan emosi kita melalui kata-kata yang keras dan nadanya pun tinggi, bukan marah itu dengan lembut. Kenapa kau lakukan begitu? Kenapa kau lakukan begitu? So itu juga kita boleh tekan dan kita boleh membuat pilihan yang terbaik. Dan pada masa yang sama kita juga belajar untuk boleh menerima situasi itu sebagai cabaran hidup, tetapi kita boleh menerimanya sebagai sesuatu yang akan membuka ruang kepada kita untuk belajar, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Dalam Mazmur 37 ayat 8, Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi ini dia lebih tegas. Pemazmur ini dia katakan kalau boleh berhentilah marah, jangan marah, karena kesannya itu begitu mudarat, kesannya itu pasti akan membawa kejahatan. Dan seperti yang kita ulas tadi, kata-kata kesat
tindakan menggunakan kekerasan fizikal, keganasan dalam rumah tangga, dan bahkan dalam konteks yang lebih umum, ramai yang membuat keputusan untuk bahkan mengambil nyawa orang lain dengan membunuh dan sebagainya. Ya. Oke, kita satu lagi ayat untuk membuat kesimpulan kita pada kali ini tentang marah. Jangan lama-lama berbicara tentang marah ya. Nanti kita boleh marah. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Sekali lagi Paulus memberikan kita nasihat, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan penekanan di sini adalah untuk menerima orang lain. Sama seperti Kristus yang menerima kita seadanya, perbezaan kita, kekurangan kita, bahkan sensitivity kita, apa sahaja. Karena kalau kita lihat kemarahan itu, yang memiliki hak mutlak untuk marah adalah Tuhan. Iya. Siapalah kita di matanya? Kalau boleh dimusnahkan dengan api, dia boleh lakukan itu ya, karena pelanggaran kita, dosa kita, kejahatan kita yang memuncak, Alkitab katakan sudah mencapai memenuhi cawan murka Allah ya. So bagaimana Dr. Gerard? Ya, di sana ya saya setuju itu, sebab hanya Tuhan sahaja yang ada hak untuk itu. Bagaimanapun kemarahan Tuhan itu bukan kemarahan yang membawa kepada emosi yang meluap-luap dan membawa kepada tindakan yang salah daripada pihak Tuhan. Kita harus melihat Tuhan Alkitab menggunakan ilustrasi ataupun menggunakan kiasan seperti itu untuk menunjukkan the passion ataupun tahap kesabaran dan juga tahap kasih Tuhan itu kepada manusia, dan dia mau mempertahankan itu. Dan biasanya kita menggunakan perkataan seperti marah, cemburu dan sebagainya untuk describe ataupun menjelaskan mengenai Tuhan. Bagaimanapun kita harus memahami itu bukan daripada sudut pandang manusia, tetapi daripada sudut pandang kasih Tuhan. Yes. Tuhan melalui semuanya itu, sebab dia mempunyai kasih yang luar biasa. Kita tidak memahaminya, tetapi dia tahu limitnya, dan dia melakukan tindakan tertentu supaya manusia diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, karena dalam kesabaran, kasih setianya, bahkan dalam murkanya pun, dia masih boleh menerima segala kekurangan kita, kejahatan, ketidakadilan yang kita lakukan, pelanggaran terhadap kebenaran, dan itu merupakan kualiti yang bukan mudah, tetapi boleh dilakukan. Dan ayat ini memberikan kita encouragement bahwa kita boleh belajar untuk menerima, bahkan dalam ketidakadilan sekalipun. Kita melihat dari sudut yang positif, kita boleh menerima, mengampuni, dan menyesuaikan diri, mengawal diri dan sebagainya ya. Jadi penerimaan, karena biasanya kita akan bertindak balas, bereaksi itu dengan orang ya, person ya, orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita boleh menanamkan satu sikap yang rendah, boleh menerima, kita tidak condone, ya, kita tidak membenarkan apa yang dilakukan, tetapi jangan sehingga kita take justice dalam tangan kita sendiri. Ya, saya teringat satu ayat di dalam Alkitab yang kita panggil secara umumnya pada hari ini dipanggil hukum emas ataupun the golden rule. Ya. Apa sahaja yang kamu mau orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, kita melihat lagi golden rule yang sama, tetapi dalam bentuk yang di reverse oleh kita panggil satu tokoh dalam sejarah Confucius. Dia katakan,
apa yang kamu tidak mahu orang perbuat kepadamu, janganlah perbuat kepada mereka. Ya, di sana Tapi menarik. dia sama sahaja message-nya itu apa yang kita mahu ataupun harapkan untuk dilakukan orang lain terhadap kita, kita lakukan perkara yang sama untuk mengekalkan keharmonian ya. Tetapi seperti yang sudah ditekankan tadi, dalam apapun situasi, apapun keadaan, apapun ketidakadilan yang kita lihat terjadi, ancaman, pelanggaran terhadap nilai-nilai manusia sejagat, yang penting adalah untuk kita marah dalam keadaan yang lebih bijak ya, dan memastikan kita menyalurkan kemarahan itu dalam masa yang sama mengekalkan damai, kesejahteraan dan kasih sayang sesama kita. Amin. Seperti Kristus yang menerima kita untuk kemuliaan Allah, maka kita harus menerima satu sama lain dalam segala kekurangan, bahkan dalam agresifnya pun kita menerima. Tetapi belajar untuk memperbaiki perhubungan dengan sesegera yang mungkin. Ya, kita tidak menerima ketidakadilan, tetapi bagaimana kita boleh bertindak adil supaya ketidakadilan itu akan padam akhirnya. Ya. Ada Ya, kata-kata saya cuma terfikir akhir? sedikit di sini bahwa untuk mengetahui bahwa kita mempunyai emosi yang matang, kita boleh lihat itu apabila kita boleh mengawal emosi kita dalam, terutamanya dalam bentuk kemarahan ini. Yes. Oke, kita sudah sampai ke penghujung podcast Perspektif kita. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah berinteraksi, menyampaikan pandangan, pendapat dan soalan Anda. Dan semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini akan memberikan sedikit pencerahan, membantu kita semua sebenarnya, termasuk saya dan Dr. Gerard, untuk mengawal kemarahan dan menyalurkan kemarahan itu dengan cara yang terbaik. Apapun, marilah kita cari kedamaian. Isikan hati kita dengan kasih dan pastikan kita mendoakan agar Roh Kudus Tuhan akan terus menerus mendiami hati kita, mengubah hidup kita, pandangan kita, minda kita untuk menjadi seperti Kristus demi kemuliaan Tuhan dan berkat di dalam perhubungan sesama kita. Mari kita berdoa. Dr. Gerard boleh doakan. Mari kita berdoa. Bapa kami, pencipta kami yang berada di surga, kami bersyukur sebab Engkau telah menjadikan kami, menciptakan kami dengan emosi yang sehat. Walaupun dalam situasi di mana kami marah, Engkau yang telah memperbaharui hati kami, memperbaharui minda kami, telah juga menjanjikan untuk memberikan kami kekuatan dan tuntunan supaya kami boleh mengawal dan menjadikan kemarahan itu sebagai satu dasar yang boleh mengeratkan lagi hubungan kami dengan Tuhan dan boleh mematangkan kami agar kami juga mempunyai hubungan yang sehat dan matang dengan sesama manusia. Terima kasih Tuhan sebab kami diberikan peluang untuk mendiskusikan ini. Pada saat ini biarlah para pendengar akan diberkati dan juga mendapat inspirasi bagaimana untuk melihat kepada emosi ini dan menjadikan situasi-situasi yang mereka lalui itu untuk mematangkan mereka lagi. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau sudah mendengar doa kami. Kami serahkan hidup ini kepada Tuhan untuk terus diubah dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, sekali lagi terima kasih Anda yang telah pun mengikuti podcast dari awal hingga akhir pada ketika ini. Semoga Anda akan juga kekal setia untuk menyaksikan episode podcast ini setiap minggu. Dan pada masa yang sama, sekiranya Anda memerlukan bantuan ataupun follow up melalui apa sahaja isu ataupun topik yang kita bicarakan, Anda boleh menghubungi kami melalui Facebook page kami Hope Channel Asia Tenggara, YouTube channel kami Hope Channel Asia Tenggara, dan juga WhatsApp, nomor WhatsApp kami tambah 66901888773. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan dalam episode Perspektif. Tuhan memberkati.